Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina, supaya untuk dimenangkan. Jadi perang Badar ini adalah perang satu-satunya yang disebut di dalam Al-Quran. Kalian nggak mau, tapi kami menginginkan liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, dan untuk kami menangkan sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Kemudian perang Badar ini perang untuk memperlihatkan kehebatan Allah untuk memuliakan kaum muslimin yang selama ini terhina. Dan ini juga satu-satunya peperangan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, kalian dulu terhina, maka setelah perang Badar ini kalian menjadi mulia. Walaqad nasarakumullahu fi badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah memberikan kemenangan di perang Badar kepada kalian, wa antum adillah, dalam kondisi pada saat itu kalian sedang terhina. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma ijma'na bihi kama amanna bihi wa lam narah, warzuqna hawdah, wasqina min yadi syarifati syurbatan la nadma'u ba'daha abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah kehidupan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik. Maka hadirin yang dirahmati Allah,
keteladanan yang bisa kita tiru dari diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di semua lini kehidupan beliau, termasuk salah satunya adalah pada saat beliau sedang dalam peperangan. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan Perang Badar yang terjadi pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah, yang terdiri dari 313 orang kaum muslimin melawan 1000 orang kaum musyrikin. 1 lawan 3, begitulah perbandingannya. Perang Badar ini mungkin kita sudah menyebutkan pada pertemuan yang lalu, satu-satunya peperangan yang Allah katakan kalian tidak suka untuk berperang di Perang Badar ini. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Ada sebagian kelompok di antara mereka yang tidak sepakat untuk berperang, karena 300 orang berhadapan dengan 1000 orang. Karena tujuan ke Badar bukan untuk berperang, tapi untuk merampas harta dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan dari negeri Syam menuju ke negeri Mekah dengan jumlah 1000 ekor onta, membawa harta sekitar 50.000 keping uang dinar, dijaga hanya oleh 40 orang. Sangat menggiurkan. Tapi Allah mengtakdirkan terjadi peperangan liyuhiqqal haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Allah ingin menampakkan, memperlihatkan kebenaran walaupun orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat itu tidak senang. Walaupun jumlah kaum muslimin hanya 300 orang, 313 orang, jumlah kaum kafir 1000 orang, tapi Allah memiliki cara supaya ini terjadi. Apa yang Allah lakukan? Idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Ingatlah ketika Allah idh yurikahumullah, ketika Allah memperlihatkan kepada engkau akan jumlah mereka fi manamika, pada saat engkau sedang tertidur dalam mimpi. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila, memperlihatkan jumlah musuh sedikit, jumlah Rasulullah dan para sahabat sedikit, jumlah musuh banyak, tapi Allah perlihatkan jumlah musuh sedikit supaya terjadi. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum kathira lafashiltum walatanaza'tum fil amr. Sekiranya Allah memperlihatkan jumlah mereka banyak,
mungkin nggak akan terjadi. La fashiltum wala tanaza'tum, mungkin kalian akan lebih berselisih lagi. Tadi aja diajak berperang, ada yang wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, ada sebagian juga yang tidak suka, tidak setuju. Walau arakahum katsiran lafashiltum wa latanaza'tum fil amri walakinnallaha sallam. Tapi Allah menjadikan ini terjadi dan menyelamatkan kaum muslimin walaupun jumlah mereka sedikit. Kemudian di sisi lain Allah memperlihatkan, kalau tadi dalam mimpi diperlihatkan jumlah musuh sedikit, pada saat ketemu di lapangan, jumlah kaum musyrikin juga diperlihatkan sedikit, dan jumlah kaum muslimin juga diperlihatkan sedikit di mata musuh. Wa idh yurikumuhum idzil taqaitum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Ketika Allah memperlihatkan musuh di mata kalian pada saat kalian ketemu, idzil taqaitum qalila, jumlah mereka sedikit. Kemarin kita lihat di mimpi sedikit. Oh, ketika berhadapan sedikit juga. Wa yurikumuhum idh yurikahumullah idh yurikum idzil taqaitum fi a'yuni wa yuqallilukum fi a'yunihim. Allah kecilkan jumlah kalian juga. Memang jumlah kalian sedikit, tapi Allah perkecil lagi. Wa yuqallilukum fi a'yunihim, di mata mereka. Untuk apa? Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Untuk Allah jadikan satu perkara kemenangan terhadap orang Islam yang memang ditakdir Allah sudah terjadi. Liyaqdiyallahu amran kana sudah terjadi. Kana maf'ula, pasti akan menang kalian. Pada saat berjumpa, ternyata jumlah kaum muslimin yang sedikit Allah perlihatkan ketika terjadi pertempuran. Ketika terjadi pertempuran, kalau tadi Allah menginginkan ini terjadi dengan cara diperlihatkan jumlah kaum muslimin sedikit, diperlihatkan jumlah kaum musyrikin dalam mimpi sedikit, dan pada saat melihat sedikit, pada saat terjadi peperangan, Allah jadikan di pandangan kaum musyrikin jumlah kaum muslimin 2 kali lipat jumlah kaum musyrikin. Berapa jumlah kaum musyrikin? 1000 orang. Jumlah kaum muslimin 313 orang. Pada saat berjumpa, terlihat di mata mereka jumlah kaum muslimin menjadi 2000 orang. Allah turunkan malaikat. Laqad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Sungguh telah ada satu tanda-tanda kebesaran Allah. Fi fi'atayn iltaqata, pada saat 2 kelompok ini bertemu, berperang. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu kelompok kaum muslimin berperang fi sabilillah. Wa ukhra kafiratun, satu kelompok lagi kafir. Yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain, mereka melihat jumlah musuh mereka, itu kelompok yang kafir ini. Kelompok yang kafir ini melihat jumlah musuh mereka, jumlah kaum muslimin, yarawnahum mithlaihim, seperti jumlah mereka di'fain, 2 kali lipat. Supaya apa? Supaya kaum muslimin termenangkan, supaya kaum kafir terkalahkan. Tadi pertama kaum muslimin tidak mau. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun.
yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzur. Mereka berdebat denganmu wahai Muhammad, seakan-akan mereka akan digiringkan kepada kematian, tidak mau berperang. Tapi Allah perlihatkan, kalau dimimpikan cuma kepada Rasulullah. Rasulullah katakan kepada para sahabat, jangan khawatir, insyaallah kita aman-aman saja, mereka sedikit. Keesokan harinya ketika berjumpa, oh ya betul-betul wujud, ya, karena yang bermimpi cuma Rasulullah. Oh betul-betul sedikit. Orang kafir juga melihat kaum muslimin, oh bacot sih, nyata temu perang. Ketika dalam kondisi berperang, yarawnahum mithlaihim, Allah lipat gandakan jumlah kaum muslimin, dan dilihat oleh orang musyrikin jumlah kaum muslimin menjadi banyak. Untuk apa? Supaya untuk dimenangkan. Jadi perang Badar ini adalah perang satu-satunya yang disebut di dalam Al-Quran. Kalian nggak mau, tapi kami menginginkan liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, dan untuk kami menangkan sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Kemudian perang Badar ini perang untuk memperlihatkan kehebatan Allah untuk memuliakan kaum muslimin yang selama ini terhina. Dan ini juga satu-satunya peperangan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, kalian dulu terhina, maka setelah perang Badar ini kalian menjadi mulia. Walaqad nasarakumullahu fi badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah memberikan kemenangan di perang Badar kepada kalian, wa antum adillah, dalam kondisi pada saat itu kalian sedang terhina. Jadi dengan Allah menangkan di perang Badar ini, maka kalian menjadi mulia yang sebelumnya kalian hidup terhina di mata kaum musyrikin. Sekarang siapa yang menjadi hina ketika terjadi peperangan? Tentu saja yang terkalahkan, ya, seperti Abu Lahab dan beberapa tokoh-tokoh yang keluar pada saat perang Badar dalam kondisi takabur. Jadi wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim, wahai kaum muslimin, janganlah kalian awak don nyubek lagi awak kafir Quraisy. Kharaju min diyarihim batara, yang keluar dari Mekah untuk memerangi Rasulullah dalam kondisi tekabur. Wari'a an-nas liyasudduna an sabilillah, tujuannya memperlihatkan kepada masyarakat Arab semuanya, biar diketahui oleh orang banyak kita ini hebat. Hati-hati tekabur, ya. Tekabur ini seperti yang terjadi dengan beberapa saudara kita di DPR, ya, tekabur. Akhirnya tertelan apa yang mereka ucapkan. Jadi bahaya sekali tekabur. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kami lebih baik, saya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah liat. Ya, kabur itu bahaya sekali. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ri'a an-nasi liyasudduna an sabilillah, liyasuddu an sabilillah. Janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang tekabur, keluar dari Mekah batara, tekabur. Wari'a an-nas, memperlihatkan kepada orang lain kita hebat. Makanya ketika tidak terjadi perampasan terhadap harta dagangan,
Jadi kan tujuan Rasulullah dengan jumlah pasukan yang sedikit untuk melawan 40 orang. Bukan untuk melawan 1000 orang yang dibawa dari Mekah itu. Bekal persenjataan hanya pedang-pedang biasa, bukan untuk berperang. Ternyata terjadi peperangan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, sesuatu yang tidak mereka inginkan tapi Allah menginginkan. Sedangkan orang rombongan Abu Jahal memang tujuan berperang. Makanya ketika rombongan dagang lolos, kenapa bisa lolos? Rombongan dagang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dalam rombongan itu disebutkan, ini kalau kata Ibnu Katsir dalam kitab sejarah beliau Al-Bidayah wa Nihayah, dari 40 orang yang jaga harta dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan itu, beliau sebutkan dengan jelas, wa fihim Makhramah bin Naufal. Di dalam rombongan 40 itu ada satu orang bernama Makhramah bin Naufal. Kemudian wa Amr bin As. Dan dalam rombongan itu ada satu orang lagi namanya Amr bin As. Kenapa cuma 2 orang ini yang disebutkan selain Abu Sufyan ya? Abu Sufyan pemimpin rombongan. Tapi kenapa disebutkan 2 orang ini, yang lain tidak disebutkan? Karena nantinya ketika kita melihat rombongan dagang ini bisa lolos, Amr bin As rupanya lah rombongannya. Amr bin As orang yang cerdas. Makanya nantinya di masa pemerintahan Sayyidina Umar kewalahan berhadapan dengan corona pada saat itu, taun. Kenapa tahun itu bisa terselesaikan? Sayyidina Umar bermusyawarah dengan Amr bin As. Maka Amr bin As memberi solusi. Saya melihat virus ini ketika orang bertumpuk-tumpukan, ini virus ini tersebar. Coba kita tes, diasingkan mereka ke gunung, sehingga 1 bulan selesai virus itu. Itu ide dari Amr bin As. Maka akhirnya rombongan dagang lolos, tidak berhasil dirampas oleh Rasulullah SAW. Dan salah seorang dari orang yang ikut dari Mekah dalam rombongan Quraisy bernama Al-Akhnas. Al-Akhnas bin Syariq, dia memberi usulan. Ini kan tujuan kita untuk menjaga harta dagangan kita. Sekarang sudah berhasil. Mereka lolos dari keinginan Rasulullah SAW, keinginan Muhammad. Terima kasih.